layer jika di TCP/IP. Dan kita juga sudah melakukan percobaan di paket tracer kan. Nah, ini adalah protokol-protokol dari multimedia yang menjadi protokol yang digunakan oleh Next Generation Network. Ada yang bagian fisikal, macam-macam, mau pakai ATM, kemudian ada yang bagian link, ada yang bagian network, ada yang bagian transport, dan seterusnya ke atas hingga aplikasi. Kemudian yang pertama adalah protokol TCP. Kita sudah sama-sama tahu protokol TCP adalah protokol pada layer transport. Ada TCP, ada UDP, ada STTP. Nah, di TCP ini, Transmission Control Protocol, adalah protokol layer 4. Dan dia sifatnya butuh membangun hubungan dulu. Ibarat kalau apa namanya ya, Olivia misalkan lagi di apa nanti kira-kira ada yang tertarik mungkin gitu ya kan, itu dia harus membangun hubungan dulu dengan keluarganya Olivia, nggak bisa main langsung kan. Nah, dia perlu connection oriented dulu gitu. Setelah connection oriented terjadi handshaking, lancar semua aman, baru dia mengirimkan apa yang dia maksud ingin kirimkan gitu. Kemudian dia reliable. Kalau gagal ya dia transmisi lagi, retransmisi lagi. Ingat yang panah-panah yang ketika kita bahas tentang handshaking ya, atau automatic request. Oke. Oh iya, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan lagi pertemuan 2 yang kemarin, kan kita sudah banyak bicara tentang protokol arsitektur dari NGN. Kemudian saya mau mengingatkan lagi bahwa ini mata kuliah pilihan ya, jadi bukan mata kuliah wajib, sehingga seperti teman-teman ikut training, ini adalah mata kuliah yang teman-teman sendiri pilih, karena mungkin tertarik atau penasaran, atau teman-teman pilih lah. Jadi bisa lebih ke situ ininya, mindsetnya ya. Nah, kemudian kita balik lagi di TCP ini, kan bicaranya di layer-layer OSI itu header-header ya. Enkapsulasi, de-enkapsulasi. Teman-teman bisa bayangin secara logika aja, seperti yang biasa di pertemuan sebelum-sebelumnya saya kasih panduan. Logik aja, mikirnya logik aja, nggak usah dulu ribet. Kalau kita mau ngirim surat, kan suratnya kita tulis di kertas. Pakai pulpen kan, atau pakai pensil misalkan. Baru perlu kertas. Kertasnya kita lipat. Kertasnya kita taruh di dalam amplop. Di dalam amplop kasih perangko, katakanlah. Biar aman, dibungkus lagi plastik. Kemudian sama orang JNT atau orang pos, dibungkus lagi. Maka bungkus-bungkusnya ini makin banyak. Pada sisi transport ini kan bagian transport, bagian kurirnya. Ya bungkusnya banyak. Kemudian makin nanti mau mendekati tempat tujuan, bungkusnya makin berkurang. Bungkus yang pertama, misalkan Ayub mau ngirim ke Meli, satu dari Jakarta, satu Meli misalkan di Semarang. Sampai di kota, katakanlah sebelum masuk Semarang, misalkan. Kota apa ya, saya nggak hafal juga. Nah, bungkus yang besarnya dikeluarin. Nyampe di kota Semarang, bungkus yang untuk identitas kota Semarangnya dikeluarin. Dari kota Semarang disebar lagi misalkan di kecamatan apa rumahnya Meli. Bungkus yang kota Semarang dibuka lagi. Baru bungkus yang kecamatan dibuka lagi. Dan seterusnya hingga yang tersisa adalah bungkus dari surat itu. Itu juga yang terjadi di segmen TCP ini. Header-headernya tuh banyak. Header-headernya banyak. Dan segmen yang mau disampaikan sebetulnya adalah di segmen TCP ini ada header TCP dan data aplikasi. Tapi headernya si IP di layer di bawahnya ikut. Header di layer keduanya ngikut kan. Sebagai identitas. Agar penerima tahu. Nah, saya ingatkan lagi bahwa kita di masa sekarang ini sudah banyak kajian mengatakan bahwa IP itu bukan masa depan ya.
Nah, jadi ada suatu bahasan kajian yang mengatakan bahwa ada pengganti IP nantinya. Pengganti IP itu adalah kita sebut name data network itu, topik baru yang lagi rame, dan itu menggantikan nanti isi-isinya ini. Kalau nanti di situ nggak perlu ada IP, tapi dia langsung ada konten data aplikasi. Misalkan tadi siapa yang belum disebut ya, EV misalkan, dia mau request isinya itu adalah youtube.com/deddy-corbuzier misalkan. Maka konten itulah yang berseliweran di sini, bukan lagi IP-nya, bukan lagi IP-nya. Nah itu cerita nanti ya, cerita masa depannya. Tapi karena kita sekarang berada di masa sekarang, maka kita masih bahas tentang bentuk TCP/IP ini, agar ketika teman-teman nanti mungkin tertarik dengan topik NDN-nya, teman-teman bisa tahu, oh bedanya itu, karena sudah tahu dulu tentang format TCP/IP. Kemudian flag di TCP/IP itu banyak ya. Nah ini bisa dibaca aja, ada URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN, ya macam-macam ya. Banyak flagnya. Kemudian proses dari handshaking ini selalu diawali dengan seperti ini karena TCP ya. Jadi ada klien, kemudian kliennya ini pada kondisi dormant state. Dormant state itu ada yang bocor, apa ya? Udah. Ada pada kondisi dormant state. Dormant state itu gini, kondisi handphone teman-teman tuh idle gitu. Tapi bukan idle nggak bisa nerima pesan atau nggak bisa ngirim pesan. Dormant state itu adalah kondisi standby lah kira-kira gitu ya. Kalau teman-teman mau menerima pesan, ya dia langsung terima aja kalau ada yang ngirim. Kalau mau sebaliknya, bisa juga gitu. Ya kan? Jadi ibarat sebuah warung bukan tidak ditunggui orang, kelihatan kosong, tapi ketika ada yang datang, Bu, beli. Nah, ada orang yang jawab gitu. Ini adalah kondisi dormant state istilahnya ya. Jadi dia waiting for server. Waiting for server. Kemudian dia misalkan mau request lah sesuatu ya, baru dia kirim ini active open, baru dia bilang sync katanya si server baru menjawab. Sebelumnya dia waiting for client, dia nunggu-nunggu aja kan dia warungnya. Dia receive sebuah permintaan, sync. Kemudian dia akan membalas dengan mengatakan ACK, acknowledge, ya kan? Dikirimnya acknowledge. Maka si klien mengetahui bahwa permintaan dia itu berbalas. Jadi kalau ada orang yang ngirim WA, terus dia katakan, dia mengatakan sesuatu, terus si penerima berasumsi kalau dia udah baca, ya udah lawan bicaranya berarti nggak perlu dibalas gitu. Padahal dengan dia menjawab oke, itu udah jelas sekali bagi si pengirim ya, bahwa lawan bicaranya membaca dan menerima. Mungkin yang pengirim berasumsi kalau udah centang dua biru, oh udah dibaca gitu kali ya. Tapi saya rasa nggak begitu di dalam proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi baiknya kita jawab oke, jadi jelas dia kedua belah pihak. Maka di klien pun mengatakan ACK katanya kan, oh dia permintaan dia ini. Terus kemudian setelah dia menerima itu, maka dia ngirim ACK lagi. Dia ngirim ACK lagi. Oke. Nah, saya terima bahwa pembangunan hubungan kita ini sudah established. Selanjutnya dia akan ngirim apa yang mau dia kirim atau apa yang mau dia minta. Gitu ya. Jadi three-way handshake. Nah, kemudian kita lihat pada bagian servisnya. Bagian servisnya itu ada FTP service, ada email. Nah, dua hal yang biasa atau sering kita simak, kita dengar ya. Nah, FTP service. FTP service ini kan protokol file transfer protokol yang biasa kita gunakan untuk ngambil kirim data gitu ya. Nah, ini proses skema transaksinya adalah seperti ini. Misalkan ada seseorang, dia sebagai FTP client, kemudian dia mau mengambil sebuah data
di FTP server. Maka dia melewati sebuah jaringan TCP/IP, dia tahu nanti destination filenya berupa IP address-nya, kemudian foldernya di mana, kemudian dia nanti kirim atau ambil data itu. Maka di sini nanti yang terjadi adalah dia menggunakan aplikasi, di level aplikasi dia menggunakan protokol FTP, kemudian untuk transportnya dia TCP, kemudian addressing-nya dia IP, kemudian network address-nya ya network address dari masing-masing MAC address-nya. Nah, simpelnya seperti ini. Kalau teman-teman mau melakukan percobaan, ini biar langsung ini ya, langsung ada yang saya coba-coba. Tapi jangan sekarang kayaknya, waktunya cukup. Nah, teman-teman bisa coba buka aja nanti di sini ya. Coba aja buka di FTP server ya kan, FileZilla, sorry, FileZilla, misalkan seperti ini. Ini kan kita tinggal masukin aja IP address server tempat saya mau ngambil data atau upload data. Baru ini ada user password dia minta, ya kan. Baru kita tinggal connect aja, maka nanti kan dia langsung melakukan three-way handshake dan dia, oh ya sudah connect gitu. Sudah connect, kemudian kelihatan bahwa folder dari tempat server itu sudah terbaca di saya kan. Ini adalah drive-nya server, ini adalah drive-nya saya. Ini drive-nya server, ini drive-nya saya, ya kan? Ketika saya mau melakukan download, katakanlah saya mau melakukan download sesuatu, misalkan yang kecil aja, yang ini misalkan ya ini 1 MB. Nah, saya drag aja kalau di FileZilla, maka ini kan terjadi establish, kemudian dia login, kemudian starting download, baru dia di sini mengatakan sukses, filenya sudah berpindah di sini, ya, gitu kan. Nah, teman-teman bisa lakukan itu untuk lakukan uji coba, kemudian teman-teman bisa lakukan capturing. Sebentar, tunggu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ketika melakukan percobaan tadi, langsung di-capture di Wireshark. Di-capture di Wireshark, kemudian lihat aja di situ, langsung searching aja FTP ya. Searching aja di FTP. Nah, ini kan yang saya lakukan ya. Ini kan informasi yang saya lakukan nih, mulai dari source IP saya, kemudian destination-nya. Source IP-nya ini adalah yang server yang sana, kemudian ini destination-nya adalah IP-nya saya. Kemudian ini adalah transaksinya. Kelihatan di sini bahwa saya sudah bisa melakukan, bahkan user password-nya kebaca ya kan. Oke. Teman-teman bisa lakukan itu uji coba ya, misalkan di laptopnya teman-teman yang satu lagi, kemudian servernya dia, baru yang satu lagi Ananta Putri mau mengakses laptopnya si Resi atau sebaliknya nanti kan, tinggal tentukan aja IP-nya berapa, pakai user password atau enggak. Atau kalau enggak mau ribet pakai mini server, namanya ada mini server, tinggal diinstal kecil. Kemudian akses pakai FileZilla tadi sebagai FTP aplikasinya. Itu yang pertama. Jadi ada bahan yang bisa teman-teman lakukan percobaan. Yang kemudian prosesnya ini tadi bisa teman-teman baca di Wireshark ya. Jadi mulai dari dia ngasih tahu bahwa service ready, baru teman-teman masukin identitas IP, kemudian masuk ke user password, baru login, baru dikasih port, kemudian bagian setelah three-way handshake-nya selesai, ya udah dia ngasih list, nah, kamu mau yang mana, begitu kan? Ya kan, simpel lah ya, tinggal dicobain aja. Kalau nggak dicobain nggak tahu, cobain ya. Barangkali jadi ada inspirasi untuk tugas akhir teman-teman. Nanti sambil jalan, sambil saya serempet-serempetin lah ya, ini
ide-ide yang bisa dijadiin topik. Lalu kemudian email. Nah, email siapa yang nggak pernah beremail ya? Email-emailan semua. Kemudian email ini ada beberapa komponen. Ada MUA, ada MTA, ada MDA. Ada mail user agent, ada mail transfer agent, ada mail delivery agent. Nah, kita sering lah melakukan ini ya. Nah, kemudian kemudahannya apa? Ya teman-teman tahu lah ya, sangat cepat, tinggal send langsung nyampe. Ya. Kemudian mudah, kemudian bisa ngirim kali banyak, kemudian bisa ngirim attachment dan apa gimana aja bisa. Apalagi ini slide-nya dibikin pada paradigma yang lama ya. Kalau sekarang, aduh, udah nenek-nenek juga udah email-emailan, ya nggak sesuatu susah lagi ya. Kemudian, nah kita lihat ada protokolnya, ada SMTP untuk kirim-kirimnya, forwardingnya ya, Simple Mail Transfer Protocol. Ada nanti POP3 untuk yang ngambilnya, tapi POP3 ini dia sekali ngambil aja gitu. Kemudian ada dikembangkan nanti di IMAP ya. IMAP ini bisa kita akses kapan aja gitu. Jadi email ini kan konsepnya dia gantung dulu ya. Kalau misalkan Afifah ngirim ke Alif, kemudian Muhammad Alif nggak ngelihat langsung itu emailnya. Terus if emailnya Afifah di mana letaknya? Nah kan gantung di server ya. Kemudian Muhammad Alif buka, pada suatu waktu dia buka email, baru ting ting, wah terima email kan. Nah, maka dia itu mengambil dari POP3 sebetulnya. Ya udah dia ambil. Udah kalau kita bicaranya Gmail, oke lah, berarti lengket lah di servernya si Gmail sana, Google, kemudian kebacalah di dashboardnya si Alif, ya kan. Tapi kalau kita berbicara emailnya email yang korporasi, misalkan yang harus pakai Outlook katakanlah, atau pakai Zimbra, atau pakai apalagi ya aplikasi-aplikasi itu. Nah itu kan bisa kita sedot ya, bisa kita sedot email itu agar ketika nanti kita nggak ada internet ya kita udah bisa baca juga gitu. Itu nanti kita pakai IMAP di situ. Nah ini aduh ini udah umumnya ya, 2CC, BCC ya. Ada yang belum tahu nih? Tahu lah ya, CC ya kopi karbon itu tunya, situnya juga ngelihat. Tapi kalau si BCC yang situnya nggak ngelihat kalau kita ngirim juga ke si orang yang di BCC ya. Itu penggunaannya biasanya macam-macam ya. Kita hanya pengen tahu, kita mau ngirim ke tu, tapi kita pengen si BCC tahu bahwa kita udah ngirim ke tu, tapi situ kita nggak pengen dia tahu bahwa kita ngirim ke BCC. Kita pakai BCC ya kan. Nah konsepnya kayak gini kan, konsepnya kayak ilustrasi seperti ini. Yang pasti ada dua server incoming dan outgoing. SMTP sebagai outgoing dan nanti POP3 dan IMAP sebagai incoming. Portnya juga umumnya sudah ditentukan 25, 110, 143. Nah, ini bisa dibaca. Nah, konfigurasinya ini ya seperti ini. Mail user agent-nya ini adalah di sisi klien ini ya. Kemudian dia ngirim email menggunakan protokol SMTP. Maka bagian MTA, mail transfer agent, kemudian menampung itu lalu memforwarding dengan SMTP protokol juga ke mail delivery agent. Dari mail delivery agent ini data itu tersimpan si email itu. Baru kalau nanti si email user agent yang di sisi klien pengen ngambil, maka dia akan menggunakan protokol POP3 untuk mendeliver email atau protokol IMAP jika dia menggunakan yang jenis yang IMAP-nya. Jadi bisa POP3 bisa IMAP. Contoh transaksinya sama seperti yang kayak tadi ya, TikTokan ya, ini server, yang C-nya klien. Kita lihat di sisi C-nya inisiasi koneksi, baru si server oke, baru si C masukin user, baru S oke, baru password S oke lagi, baru lakukan transaksi. Seperti itu. Nah, bagian ini ada yang mau saya email, misalkan, mau saya share. Nah, jika teman-teman membuat di Outlook aja, di Outlook ya, di contoh di Outlook. Ketika
teman-teman lakukan pertama kali, itu kan kita melakukan setting account ya, setting account ya. Setting account ini kan kita diminta melakukan setting account-nya nih. Bagian outgoing mail server SMTP, karena saya menggunakan di kantor pakai Zimbra, maka zmail.smartpen.com. Kemudian incomingnya kita pakai POP3 ya, tapi pakai dua sih, POP3 sama pakai IMAP. Nah ini kelihatan di sini. Nah sekarang kalau kita mau pakai buka di aplikasi handphone, kan sekarang sudah banyak ya kemudahan-kemudahannya. Kita bisa buka email yang kayak gini, email kantor, email mana, buka di handphone. Nah di handphone kan kita tinggal lakukan hal yang sama juga. Nah seperti itu ya. Itu contoh dari email. Nah ini saya kasih contoh-contohnya loh biar gampang memahaminya. Kemudian nah ada juga push email ya, push email. Push email ini dia apa ya? Ya yang biasa di handphone ya. Kalau di handphone kan kita emailnya langsung masuk gitu ya. Nggak perlu send receive. Jadi contoh seperti yang tadi saya share di sini, ini kan ada tombol ini ya. Ini kelihatan ya, send receive ya. Send receive all folder kelihatan, Afifah? Kelihatan ya? Ada Pak. Ada ya. Nah ini kalau nggak saya pencet, ini nggak otomatis masuk dia. Jadi harus berkala saya pencet gitu ya. Tapi kalau kita misalkan Gmail aja kan, kita dibuka di handphone ya masuk-masuk aja. Paling tinggal read atau unread gitu aja kan. Nah itu push email. Nah sekarang kita ke protokol yang kedua, HTTP. Siapa yang nggak tahu juga HTTP ya, tiap hari ngakses HTTP. HTTP ini protokol untuk aplikasi web. Nah ini pun jadi dasar untuk teman-teman bisa kembangkan di topik penelitian ya. Ya ini bekerja di aplikasi transportnya TCP/IP ya dengan port 80. Kemudian untuk membangun sebuah aplikasi web kita butuh web server ya. Web server ini buat tempat si aplikasinya. Kalau kita bikin sendiri terus ada di localhost ya gimana orang aksesnya kan. Jadi kita letakkan dia di web server. Kemudian juga buat alamat untuk si penerima request dari klien biar bisa diakses dari mana-mana. Contoh aplikasi web server, contoh web server yang ada adalah Apache, Nginx, kemudian Light Server, OpenLight ya macam-macam ya. Kemudian bahasa pemrogramannya ada HTML, PHP, kemudian Java dan lain sebagainya lah. Banyak ya. Konsepnya adalah teman-teman di sisi klien install web browser, kemudian dia akses tuh web servernya berupa DNS. DNS itu adalah translasi dari IP address-nya sebetulnya, domain name system. Kalau ngafalin IP kan repot tuh. Jadi di-convert menjadi nama ya kan. Nah, di sisi HTTP ini apa ya bisa jadi inspirasi ya. Nah, teman-teman bisa lakukan percobaan juga nih, lakukan percobaan misalkan kalau di pertemuan 3 ini slide-nya bisa dibaca ini aja lah ya, baca sendiri ya di bagian coba-cobanya nih yang mungkin teman-teman perlu. Tadi saya udah melakukan capturing nih, kemudian nah ini saya capturing nih, kan ini yang terjadi ya ketika saya melakukan akses ke mana? Nah ini nih, ini aplikasi machine learning yang kemarin saya buat ya. Aplikasi yang sudah berupa web base. DTS UG02 kelas 03 dan Heroku. Nah, ini DNS-nya kan ini ya. DNS-nya ini. Nah, prosesnya kan seperti yang slide sebut ya. Kita dapatkan nanti source IP-nya saya, kemudian destination-nya adalah si web server itu berada. Kemudian saya mengakses apa? Dia sebut dulu get HTTP 1.1, baru kemudian alamat yang saya buka yaitu yang heroku.app.com ini ya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu.
Teman-teman bisa lakukan itu, kemudian di capture aja di Waisak, kelihatan nanti di sini mulai dari layer 2-nya, kemudian layer 3, layer 4, kemudian sampai layer aplikasi. Kelihatan ya? Ini di Jar-Comdat kita udah bahas detail ya. Ini layer 2-nya, kelihatan kan ada destination dan source-nya si MAC address-nya. Kemudian pakai IP versi 4, baru ini IP-nya ya kan, dengan header-headernya semua. Kemudian ini TCP, kita pakai TCP ya. TCP ya, Transmission Control Protocol. Baru ini ada Hypertext Transfer Protocol ya. Ini di sisi layer aplikasinya. Nah, teman-teman bisa uji coba ya, lakukan uji coba, buka web browser, capture langsung. Di capture, tapi yang dipilih di Waisak-nya di capture ya yang bagian jaringan yang aktifnya, dengan yang salah capture. Baru ini nanti kelihatan ya. Kemudian di HTTP ada permintaan ini, bisa dibaca lah ya. Nah, kemudian bentuk layanan-layanannya itu bisa macam-macam kalau sekarang. Sekarang ini eranya layanan, jadi luar biasa sekali ya. Turunan dari perkembangan HTTP ini. Ada Google Docs, ya kita bisa mengakses macam-macam docs yang diberikan oleh Google. Bisa sheet-nya, bisa Word-nya, bisa PPT-nya atau presentation, macam-macam kan. Kemudian bisa bentuk map-nya, Geographic Information System. Itu kan menggunakan protokol HTTP juga. Menggunakan protokol HTTP juga. Kemudian apa tadi yang mau saya show ya? Contoh yang terkait kayak gitu-gitu. Nah ini, nah ini contoh misalkan teman-teman bisa lakukan ini. Contoh dari yang ada anak bimbingan, dia melakukan analisis performansi web server macam-macam. Ada Apache, ada Nginx, ada OpenLightspeed. Nah, tapi web servernya itu dia coba di cloud ya, pakai VPS ya. Bisa pakai Google Cloud, bisa pakai Oracle, bisa pakai Azure, bisa pakai cloud yang lain lah. Kemudian dia bikin konsep kontainer di situ ya. Kita belum belajar ini, yang anggap aja ini ada istilah baru namanya kontainer ya. Nah, ini bisa lakukan perbandingan kan. Jadi karena kita udah belajar cerita-cerita tentang web server, bisa ada topik seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kemudian layanan aplikasi pada NGN. Layanan pada ada 3 macam. Ada 3 tipe application server. Ada SIP S. SIP ini sering kita dengar di penjelasan NGN yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita buka atau kita capture layanan voice dari NGN, maka kelihatan SIP phone-nya itu kebaca ya. Jadi dia ketika awal mau voice call itu kelihatan ada SIP message-nya. Yang kedua adalah Open Service Access Service Capability Server. Yang ketiga adalah IMSSF, IP Multimedia Service Function. Kemudian beberapa teknologi yang dikembangkan di sisi aplikasi ada berbasis SIP, berbasis Camel, berbasis SOA Web Service. Kalau berbasis SIP kita udah sering lihat. Kalau yang berbasis Camel itu bentar ya, tadi saya udah lihat tuh. Camel. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita langsung lihat aja. Joni bekerja pada sebuah online shop di mana perusahaan tersebut menggunakan ERP. Nah, jadi ada sebuah aplikasi yang dipakai oleh si John ini dalam kerjanya di online shop, yaitu untuk sebuah aplikasi berbasiskan web. Jadi bayangkan aja sebuah aplikasi kayak Tokopedia lah gitu ya. Dia melakukan rekap data penjualan gitu. Rekap data penjualan yang bisa diekspor. Kemudian ya dia bikin. Tapi karena bisnisnya berkembang lagi, maka divisi itu perlu lagi nih, kalau yang tadi cuma rekap penjualan, sekarang di aplikasi web base-nya itu perlu ada menu supplier gitu. Ada menu supplier. Jadi kalau misalkan dia dagang garam nih ya, dagang garam, berapa garam sih yang laku dalam sebulan? Ya dia tinggal sedot aja itu kan file CSV-nya dari web base-nya itu. Kan orang transaksinya
di web base itu, katakanlah ya, kalau Shopee lah bayangkan teman-teman ya, Shopee, tapi jangan bayangkan yang udah bagus dulu, ya dia cuma ada menu orang beli, nah terus di sisi adminnya siapa aja sih yang beli di situ, dia catat nih, oh ada Aminah beli garam 2 kilo, oh ada Ibnu Alwindra beli garam 3 kilo, berarti dalam sebulan ada 5 kilo tuh garam, dia bisa ekspor itu. Terus di sisi yang punya toko, bisa nggak kalau misalkan setiap akhir bulan kita langsung pesan supplier, jadi ada menunya di situ. Oh bisa dia bikin ada tambahan menunya di situ ya di aplikasinya. Berarti di web base-nya dia punya koneksi ke supplier langsung tuh. Nah kemudian nggak lama si saking berkembangnya tokonya, bisa nggak kalau si pelanggan langsung transaksinya di bank di web base itu langsung ada pilihan bayar, pilih bank BCA, bank BRI, bank Mandiri, terus langsung klik, terus langsung terbayar, terus langsung kepotong dari aplikasi m-bankingnya si bank, bisa nggak? Wah makin pening kepala ya kan, makin banyak. Nah itu untuk menggabungkan itu, maka dia ada salah satu ini yang namanya Camel nih ya, Camel. Nah itu singkat ceritanya aja ya. Teman-teman kalau mau dalamin silakan nanti dibaca lebih dalam. Jadiin topik penelitian. Kemudian ada lagi yang SOA web service. SOA web service. SOA web service tadi saya udah cari-cari ya contohnya. SOA web service. Oh nggak ada. SOA web service ini mirip-mirip juga ya. Jadi awalnya dia memang dipakai oleh ini katanya ya, dipakai oleh industri telco. Jadi bayanginnya dari sisi aplikasi yang praktisnya aja, jika aplikasi sekarang sudah transaksinya itu mirip-mirip kayak yang tadi, transaksinya sudah bisa lewat perbankan semua, udah bisa di situ ya, sudah bisa kita langsung check out di situ, add to cart di situ, kayak online shop itulah, persis semuanya transaksi ada di situ tanpa melibatkan lagi customer service ya. Lalu kemudian SOA ini ada juga istilah parlay di situ ya, istilah parlay di situ, dan yang tujuannya untuk memudahkan programmer membuat beberapa layanan-layanan berbasis aplikasi yang lebih inovatif. Lagi-lagi ingat ini di sisi aplikasi yang protokolnya adalah HTTP. Nah ini ya. Nah kemudian kita sering dengar juga yang namanya API, Application Program Interface. Dalam beberapa program dibutuhkan setidaknya ribuan sistem calls per detik. Oleh karena itu, banyakkan programmer membuat aplikasi. Nah, teman-teman pernah main-main di dunia online shop? Kalau pernah, pasti tahu adanya WA Bomber ya, WA Sender ya kan, aplikasi-aplikasi yang berbasis API yang bisa dipakai untuk add-on web yang sudah ada, misalkan men-scrap data Tokopedia katakanlah. Pernah dengar nggak? Atau teman-teman gini, teman-teman punya friend di Facebook atau Instagram ada 5.000, mau dicatatin tuh satu-satu, kan nggak ada menu ekspornya. Kalau nggak, gimana cara men-scrapnya gitu? Ya ini sih kayak orang-orang ngakal-ngakalin, tapi kita nggak melihat dari sisi itunya, kita lihat dari teknologi. Gimana cara men-scrap data itu? Atau teman-teman, karena saya pernah lama ya berkecimpung di dunia teknologi online shop, jadi banyak tahu juga. Teman-teman misalkan punya toko, ya kan, punya toko, bikin toko A gitu. Terus teman-teman sebenarnya nggak punya barang itu teman-teman ambil dari Tokopedia aja, pilih yang murah-murah gitu kan. Nah, terus teman-teman bisa filter kan di Tokopedia kan, filter yang murah-murah ya. Setelah murah-murah kan kelihatan tuh barangnya apa aja. Terus mau di-downloadin satu-satu itu gambarnya sama deskripsinya. Capek lah. Nah, maka gimana caranya men-scrap data itu? Nah, itu kan dia bikin program yang berbasiskan API yang bisa ditanam atau
standalone juga nggak apa-apa gitu. Atau teman-teman nih punya ini ya kan, siapa di sini ya? Ayo suaranya nggak kedengaran nih tadi nih. Ayo pada ya. Ada Pak. Nah, Ayub ini misalkan dipesan oleh sebuah partai, ya kan, sebuah partai X, ya. Yup, katanya bisa nggak branding partai kita ke kecamatan X deh. Situ belum ada ininya, masih pemilih abu-abu, ya kan. Nah, saya punya datanya nih, data WA-nya saya punya nih, ada 2000. Cobalah di brainstorming lah dulu lah, dirayu-rayu, ya kan, di prospek. Terus Syahib satu-satu gitu, atau dia forward satu-satu, forward gitu. Capek, pegel tangannya. Maka Aib, wah bikin ini aja deh, WA sender aja, WA Bomber. Saya buka aplikasi, masukin nomornya jangan dari nomor saya, nanti kena ban. Kalau kena ban kan gawat nih. Saya pakai nomor gadung gitu ya. Gadungan saya pakai untuk buat ngirimnya aja. Baru nomor tujuannya tinggal saya ambil TXT, isi dari nomor-nomor WA itu di dalam TXT saya ekspor tuh, langsung sending. Kemudian kalau dia message-nya sama, kan kena ban sama servernya WhatsApp. Maka di aplikasi itu saya bikin di kiriman yang pertama, ayo pilih partai kami. Atau yang kedua, ayo pilih partai kami. Jadi yang kedua, I-nya double. Atau yang ketiga, pilih hanya yang double. Atau yang keempat, pilih partai I-nya yang double. Maka server WhatsApp membacanya ini bukan sampah ini, karena beda-beda pesannya gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi banyak berkembang aplikasi kayak gitu karena API ini lebih mudah gitu ya. Oke, itu singkat cerita API ini ya. Kemudian kita lihat service real time ya. Service real time. Service real time ini yang pertama ada voice dan video call. Voice dan video call, yang kedua voice message, yang ketiga voice recognition, conference call, IPTV, game online, location based service. Saya voice dan video call. Itu nanti ya. Nah, voice dan video call ini layanan yang kita sempat cerita di awal, layanan yang berbasiskan NGN yang bisa memberikan layanan voice dan video call lintas platform, lintas aplikasi, ya kan, lintas topologi gitu. Jadi seperti ini, dari mana aja kita bisa melakukan voice dan video. Sekali lagi ini slide-nya slide paradigma lama ya. Kalau sekarang lebih gampang memahami ya, karena handphone teman-teman aja udah voice dan video call, pakai WhatsApp, pakai Telegram, pakai apa itu lagi itu, aplikasi-aplikasi yang banyak ya. Karena kita berbicara sini aplikasi. Dan ini kalau dulu gambarnya susah dipahami karena yang punya aplikasi voice dan video call hanya ruang meeting kantor besar itu aja ya. Kalau sekarang sekarang kita aja udah pakai Zoom kayak gini ya. Nah, lagi-lagi ini adalah perkembangan dari NGN-nya. Kemudian ini banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Kemudian voice messaging. Voice messaging adalah yang bisa berupa rekaman voice kemudian kirim via email. Ya, kalau sekarang kita gampang ya bikin voice note aja, kemudian kita kirim by WA langsung terkirim, bukan suara bentuk analog, tapi dia udah berbentuk data yang terekam dalam MP3. Jadi yang dikirim udah berbentuk voice data gitu. Nah, kalau mau langsung dikirim email ya bisa juga. Ini ada aplikasinya. Kemudian di dalam voicemail ini banyak aplikasi yang bisa digunakan. Yang trick box ini saya cobain secara webnya udah nggak bisa, Enumku udah nggak bisa, Zimbra masih bisa.
karena Zimbra ini juga menjual produk aplikasi web server ya. Jadi kayak saya di kantor kita pakai Zimbra sebetulnya. Tapi di sisi aplikasinya kita boleh pakai aplikasinya bawaan Zimbra, boleh pakai bawaannya Microsoft Outlook. Makanya tadi di outgoing servernya tetap zmail.smartbrain.com. Kemudian ya ini kalau kita melakukan panggilan dari PC ke PC, ini dengan enum. Kemudian kalau kita capture di Wireshark, kelihatan nanti messagingnya seperti ini. Kemudian ini jika kita lakukan panggilan ke pesawat telepon, ini jika pakai enum. Kemudian ini voicemail. Kemudian, nah ini conference call. Ini ada yang mau saya share. Yang pertama, nah ini. Teman-teman sudah sering menggunakan aplikasi berbasis video kayak gini ya. Sering sekali ya, ada Zoom, ada Google Meet, ada Skype, ada Cisco Web Meeting, ada GoToMeeting. Nah, di bagian tadi yang kita bahas, salah satu aplikasi NGN kan ada video conference. Nah, video conference itu tidak lagi hal yang sulit kita temui dan kita lakukan sekarang. Teman-teman sekarang aja udah melakukan video conference. Nah, ada topik yang menarik. Kemarin teman-teman kalian ada yang sudah sidang, dia menggunakan, ada 6 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, itu lagi yang masuk di sini ada 6. Kemudian dia melakukan perbandingan ini. Kalau di NGN tadi kita berbicara aplikasi real time, salah satunya adalah video conference ini, maka dia melakukan perbandingan yang mana yang paling bagus. Yang mana yang paling bagus, ya. Yang dia ukur apa? Yang dia ukur banyak. Yang dia ukur banyak ya. Ada paket datanya, ada delay-nya, ada jitter-nya, ada paket loss-nya, ada paket drop-nya. Kemudian terakhir kesimpulan adalah yang mana yang paling bagus, gitu ya. Kira-kira kayak gini sudah bisa dijadikan topik penelitian. Jadi teman-teman coba mengeksplor lagi aja. Kira-kira yang dia lakukan seperti ini. Ini kelihatan. Ini adalah data yang dia capture dari Wireshark. Hanya menggunakan aplikasi Wireshark aja nih. Ya, ini seperti yang tadi saya showkan, kan di Wireshark itu kita bisa melihat time-nya, source IP, destination IP, kemudian protokol, kemudian panjang dari message yang berbaris ini. Kemudian ada info, kemudian bagian delay sama jitter ya ini kita custom ya, kita hitung sendiri. Lalu apa yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah dia memastikan bahwa yang tercapture oleh Wireshark adalah IP-nya si Zoom aja katakanlah. Kalau dia mau ngetes Zoom. Karena Wireshark itu jangan salah, dia mengcapture semuanya ya. Teman-teman lagi buka web browser, capture. Jadi caranya gimana? Caranya difilter berdasarkan IP-nya aja. IP yang Zoom apa aja. Lihat aja di web portalnya Zoom, IP-nya Zoom itu apa aja. Nah, baru destination-nya tentu IP-nya teman-teman kan. IP-nya teman-teman. Baru dia lihat di situ, length-nya ini dia ukur, kemudian dijadiin total aja. Di total aja, di sum aja, di sum. Sum, maka ini jadi total, maka ini adalah total paket size-nya. Total paket size dari aplikasi Zoom. Dia bikinlah beberapa kategori di sini ya, ada drop 20, drop 50, ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan itu, dan nanti akan saya kasih tugas kelompok atau tugas individu ya, karena kita setiap 3 pertemuan ada tugas untuk lebih memudahkan. Nah,
ini materinya masih sama. Kita loncat ke IPTV dulu ya, sebelum saya kasih tahu tugasnya. IPTV. IPTV juga sesuatu yang gampang kita temui sekarang ya, yang pakai layanan triple play. Tinggal colok aja kan ke TV-nya yang sudah support, sungguh buka itu. Nah, konsepnya ya sama dari TV teman-teman, itu berarti ke ONT kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan layanan optik FTTH, kemudian dari situ ke ODP, dari ODP ke ODC, dari ODC di atas sampai ke routernya, baru ke servernya. Maka bisalah kita lihat IP, kita mengakses TV berbasiskan IP. Kemudian sebelum IPTV ada web conference ya. Web conference berbeda dengan video conference ya. Video conference itu kan kita interaktif langsung. Kalau yang web conference itu adalah kayak kita mendengar Coursera misalkan ya. Ada rekaman teman-teman, atau kita kayak dengar YouTube lah ya, dengar YouTube. Ada aplikasi yang sudah merekam videonya kita, kemudian bisa kita buka, kita akses dari mana-mana aja. Nah, itu web conference. Nah, ini adalah layanan-layanan dari NGN. Sekarang kita mau ini dulu nih, mau diskusi-diskusi sebentar. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kita lihat kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Ini kita coba diskusi sebentar ya. Jadi nanti akan saya bagi ke breakout room 6 room. Kelompok 1 yang diketuai oleh Olivia, itu coba nanti kita kasih waktu 10 menitan. Coba teman-teman nanti googling tentang contoh aplikasi layanan SIP. Contoh aplikasi layanan SIP. Kemudian tugas individunya itu coba lakukan capturing paket size dari aplikasi Teams, Microsoft Teams. Buka Teams, lalu capture pakai Wireshark, baru export. Nggak usah lama-lama lah, 1 menit aja, 1 menit record, baru lihat isi dari Teams itu lengthnya berapa panjang, paket size-nya berapa, kan? Kemudian itu individu ya, jadi masing-masing nyobain, Baru kalau kelompoknya coba cari tahu. Kalau kelompok ini maksudnya berarti satu laporan aja ya, satu kumpulan aja. Jadi nilainya dia akan sama semua nih kan. Tapi kalau yang ini kan individu. Coba cari tahu apa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk call dari PC ke PC. Nah, gampang ya? Gampang kan? Yang kedua, kelompok kedua. Yang Camel. Kelompok 2 coba di googling, cari tahu tentang Camel. Ya. Nanti kita bukakan, kalau bisa teman-teman cobain lebih bagus. Install, cobain, lebih bagus. Kemudian kelompok 3 itu coba cari tahu, googling tentang SOA dan Parlay tadi. SOA dan Parlay. Lalu untuk tugas individunya pakai Cisco Web Meeting. Cisco Web Meeting sama kayak yang tadi. Terus tugas kelompoknya video conference. Wah, ini gampang ya. Aplikasi apa aja yang video conference? Banyak. Kemudian yang keempat,
API dan ya API aja lah. Contoh API apa aja? Contoh API. Tugas individunya pakai Skype. Tugas kelompoknya web conference. Kemudian yang kelima, breakout group-nya coba cari tahu tentang web server Nginx. Tugas individunya pakai Google Meet. Tugas kelompoknya IPTV. Ya, aplikasi apa yang bisa pakai IPTV. Kalau bisa udah dicobain pun lebih bagus. Ada capture-capturannya di situ. Capturean teman-teman lagi nyobain itu lebih bagus. Kemudian yang keenam, breakout room-nya web server Apache. Tugas individunya aplikasi Zoom. Nah, gampang ya. Kemudian tugas kelompoknya aplikasi yang location based service. Cari tahu apa aplikasinya, dan lebih bagus lagi jika teman-teman lakukan percobaan. Itu nilainya lebih bagus. Nah, sekarang kita, atau ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ada, Pak. Oke, kalau jelas sekarang kita masuk ke breakout room. Kita diskusi tentang yang ini tadi ya, yang kelompok 1 tentang aplikasi layanan SIP. Oke, dicatat ya ketuanya. Yang kedua itu tentang Camel. Yang ketiga SOA dan Parlay. Yang keempat itu tentang API. Yang kelima itu tentang Nginx. Yang keenam itu tentang Apache. Oke, silahkan masuk ke breakout room. Saya sudah bikin breakout room-nya 6. Silakan masuk sesuai dengan ruangannya masing-masing. Diskusikan selama 10 menitan sambil googling-googling. Nanti habis itu kita simak presentasi singkat saja. Oke, sudah terima room-nya? Ya, silakan masuk ke ruang. WhatsApp, bro. Ini suruh ngapain anjir? Tadi apa namanya? Untuk aplikasi layanan Aplikasi SIP itu apa? Layanan SIP itu apa aja? Googling. Yang gue kirim dulu. Contohnya, contoh layanan SIP. Nanti kan yang tugas kelompoknya emang langsung dikumpul hari ini, langsung dikumpul hari ini, enggak kan? Kayaknya seminggu kayaknya kata gue mah. Ini tulisannya breakout room, contoh layanan aplikasi SIP gitu doang. Enggak, ini buat layanan SIP. Jadi kita cari SIP layanan. doang. Ayo coba Kipe. Woi. Yang parlay gimana coba? Contoh fitur. Masa judi bola? SIP apa contohnya? Kenapa websitenya pada ini semua sih, ini prudensial aja. Anjing, surat izin praktik sih. Panjangan sih apa sih? Session apa gitu? Ya. Invitation protocol. Jaringan SIP Bestpoint. Enggak ada sih. Ini kan TA lu, Bob. Masih, Bob? Mana ada? Contoh layanan kan? Ya nggak sih? Tadi iya. Coba layanan. itu yang gue kirim di chat bener gitu nggak? Mana sih? Iya sih. Bahasa. Di chat ini, di chat Zoom. Oh. Dalam protokol multimedia sama dapatnya itu.
itu kali ya. Iya, VoIP. Atau SIP-nya? Apa SIP? Nih, contoh aplikasi SIP yang dapat berfungsi sebagai server baik proxy. Yang pertama, Asteris, Undo Brekeke. Apa? Undo Brekeke. Nono Brekeke ya. Terus habis itu Partisip, SER, sama Sigprox D. Iya. Ini guys, gue kirim di anu aja, WA. Ngeling. Gue copy di ini ya, di WA. WA aja juga boleh deh. Apa layanan SIP ya, VoIP? Ini SIP kan kita. Ini disuruh nyari cara kerja sama pengertiannya kan, sama contoh aplikasinya. Contohnya doang, Contoh doang. aplikasi. Doang. Polubi. Asterisk gimana coba? Guys, Aplikasi lain. Oh iya, itu yang itu benar. PBX. Itu yang Wireshark-nya masuk nggak? Udah. masuk. Ada lip. Mohon lip. Oh, Asterix ini program telepon ya, Asterix ini. Hah? Asterix ini program telepon apa gimana dah? Iya. Oh, bentar mana sih? Pernah make nggak sih yang D3 itu? Perasaan pernah make deh. Agak. Udah lupa gua aja. Ini Asterix Agak kayak adalah belum pernah. Masa iya sih? Iya. Masa juga Pak Rohman. Pak Romat. Bentar. Ini pengertiannya juga nggak sih? Nggak usah kan ya? Wah. Pengertiannya. Boleh deh. Masukin aja, siapa tahu ntar ditanya. Di WA aja Bram, kalau di situ ntar Hilang. Udah itu. Waduh, WA gua. Udah gua kirim itu. Apa aja sih? Ondo Brekeke itu apa anjing? Itu kan ada webnya, coba aja diklik webnya itu. Kondo Bram. Kondo. Ini aku juga ada. SIP server. Mana sih? Supporting industry standard session. Ya. Oh, buat ini. Proses register. Oh ini. Sleeping tuh. SAP complaint. Nah gini kan enak ya. Ini kemarin diam doang anjing, gak ada ngapa-ngapain. Kacau. www.brekeke.com. Brekeke. Kenapa namanya Brekeke anjing? Kocak.
Naonnya Ini. Itu kan ada tulisan VoIP-nya ya. Coba saya sini. Ntar kalau ditanya apa? VoIP-nya sendiri layanannya apa? Voice. Line masuk nggak sih? VoIP masuk kan ya? registrasi proxy udah kekeknya. Menawarkan CPU di fungsinya sebelum kenapa. Oh, berarti line masuk ya? Kan kalau di line kan bisa ditelepon lewat komputer kan? Lewat laptop kan line? Bisa kan? Bisa. Lain bisa. Yang nggak bisa itu WA kan? WA. Kalau WA nggak bisa, langsung ke boleh handphone. Notif doang sih. Kalau ini WA. SIP. Konser SR Akson. Udah pulang ini. Live breakout katanya. Oh, udah breakout. Sorry, Udah, sorry. ya. Kasih waktu sih. Waktunya terlalu singkat ya. Iya, Pak. Kita hanya sampai jam 8 soalnya. Oke, silakan yang kelompok 1 dulu. Singkat-singkat saja. Siapa kelompok 1? Saya Pak Olivia, Pak. Oke, Olivia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olivia. Di sini saya mewakili dari kelompok 1. Jadi diminta untuk mencari contoh layanan dari SIP. Ya, contoh aplikasi layanan SIP. Nah, saya mau menjelaskan sedikit. SIP sendiri itu merupakan protokol yang tidak hanya mendukung layanan voice, tapi layanan yang lain. Atau disebut juga layanan multimedia, karena untuk saat ini semua teknologi atau perangkat telekomunikasi sudah support SIP. Salah satu contohnya mungkin saya LAN ya Pak ya. Kalau LAN kan, aplikasi LAN kan tidak hanya untuk chat ya Pak, tapi sudah bisa menelpon lewat aplikasi lain gitu. Telepon handphone bisa nelpon lewat komputer gitu Pak kalau di LAN. Sedangkan kalau di WhatsApp kan belum bisa menelpon ya Pak. Itu mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 Olivia. Singkat aja ya, soalnya waktunya sudah lama nih. Oke, kelompok 2 Atalarik atau yang mewakili. Ya, Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya? saya Muhammad Atalarik. Open cam ya? Oh ya.
Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Apache Camel. Tutup lagi tuh atau lari kameranya. Ya. Kelihatan ganteng ya kan. Jadi Apache Tutup Camel lagi. adalah, iya Pak, soalnya dicatat tapi dicatatnya di tempat Word. Terus ini saya pakai HP. Oh iya silakan maka. Maaf Pak. Jadi Apache Camel adalah kerangka kerja Java sumber terbuka yang terfokus pada membuat integrasi lebih mudah dan lebih mudah diakses oleh pengembang. Apache